Mantan staf khusus Menteri Agama, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Selasa, 17 Maret 2026, pagi. Dia sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023 hingga 2024 yang membelit pucuk pimpinan Kementerian Agama. Berdasarkan informasi, Gus Alex tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kehadiran tangan kanan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas tersebut. Budi menegaskan bahwa tim penyidik saat ini tengah menggali keterangan lebih lanjut terkait keterlibatan Gus Alex dalam skandal yang merugikan negara ratusan miliar rupiah ini. Betul, Saudara IAA pagi ini sudah tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji. Kata Budi kepada wartawan, Selasa, 17 Maret 2026. Pemeriksaan Gus Alex hari ini memiliki benang merah yang kuat dengan penahanan mantan Menteri Agama periode 2019 hingga 2024, Yakut Holil Qomas, yang telah lebih dulu dijebloskan ke rutan cabang Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 12 Maret 2026, pekan lalu. Berdasarkan konstruksi perkara yang dibeberkan lembaga anti-rasuah, Gus Alex diduga menjadi eksekutor utama di lapangan atas berbagai arahan penyimpangan dari Yakut. Gus Alex disinyalir memiliki peran sentral dalam memanipulasi aturan pembagian kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus seharusnya dipatok secara tegas hanya 8% dari total kuota, sementara 92% dialokasikan untuk haji reguler. Namun, atas persetujuan Yakut, Gus Alex secara aktif mengatur skema teknis dan administrasi, bahkan hingga melobi pihak Arab Saudi, untuk mengakali agar kuota tambahan tersebut dipecah menjadi komposisi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Keputusan ini secara terang-terangan menabrak undang-undang serta melanggar kesepakatan rapat panja antara Komisi 8 DPR RI dan Kemenag. Langkah lancung ini diduga kuat bermotif rente. Gus Alex diketahui mengarahkan sejumlah pejabat eselon di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, PHU, untuk melonggarkan kebijakan antrean nasional. Ia diduga menginstruksikan pengumpulan komitmen fee dari penyelenggara ibadah haji khusus, PIH, agar jemaah travel mereka bisa mendapatkan status T0 atau TX, yakni mendaftar dan langsung berangkat tanpa perlu menunggu antrean bertahun-tahun. Tarif pelicin yang dipatok untuk kuota jalur cepat ini sangat fantastis. Disepakati berkisar antara $2.000 Amerika hingga $5.000 Amerika per jemaah, atau sekitar 33,8 juta rupiah hingga 84,4 juta rupiah, ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya. Aliran dana haram miliaran rupiah dari para pengusaha travel haji itu kemudian mengalir deras ke kantong Yakut, Gus Alex, sejumlah pejabat Kemenag, dan diduga kuat turut digunakan untuk mengondisikan pansus haji di DPR RI pada pertengahan 2024 lalu. Lebih jauh, skandal korupsi penyelenggaraan rukun Islam kelima ini membawa dampak yang sangat masif bagi keadilan antrean haji nasional dan keuangan negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 622 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan, aset recovery, tim penyidik KPK telah bergerak menyita berbagai aset yang bernilai lebih dari 100 miliar rupiah. Aset sitaan tersebut meliputi uang tunai sebesar 3,7 juta dolar Amerika, 22 miliar rupiah, dan 16.000 rial Saudi, serta 4 unit kendaraan roda 4 dan 5 bidang tanah beserta bangunannya. Kini, publik menanti akankah KPK langsung menahan Gus Alex usai pemeriksaan sebagai tersangka hari ini, menyusul sang mantan atasan yang telah lebih dulu mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.